harapan kami, Pak Prabowo, Pak Menteri Nusron Wahid, Menteri ATR, dan semua perangkat negara sampai di tingkat RT RW dapat melindungi kepentingan rakyat ini. Ini akan kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, dalam rangka silaturahmi sekaligus konsolidasi. Karena semalam itu saya mendapatkan informasi terkait rencana orang yang pro terhadap penggarapan pantai atau laut menjadi tambak. Informasi itu saya dapat dari surat LBH Forpot, Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-orang Tertindas. Ini LBH-nya, Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-orang Tertindas, LBH Forpekot, tertanggal 13 Januari 2025. Surat ini memang secara spesifik tidak ditujukan kepada saya atau kepada kami di Kampung Tapak Kerbau, tapi surat ini ditujukan kepada Kapolres yang tembusannya ada 13 tembusan, mulai dari Bupati, Kodim 027, Kasat Intel Polres, Kabag Ops Polres, Kasatpol PP, Kepala Dinas DPMD, Kepala Dinas DLH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Camat Gapura, Kapolsek Gapura, Koramil Gapura, Kepala Desa Gresik Putih, dan yang terakhir Arsip. Ini tembusan surat yang dikirim kepada Kapolres Sumeneb, yang dikirim oleh LBH Forpekot tertanggal 13 Januari 2025. Surat ini pada intinya memberikan informasi atas rencana LBH Forpekot atau atas rencana orang yang dulu sempat bersitegang dengan kita sekira setahun 2 tahun yang lalu, di mana mereka ini berencana untuk menjadikan pantai atau laut di dekat Kampung Tapak Kerbau ini sebagai tambak. Kita tolak karena rencana mereka menurut pandangan hukum kami bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari Perda RT RW, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan undang-undang yang berlaku. Peristiwa yang dulu sempat terjadi ini saat ini kembali hidup, kembali akan dihidupkan oleh orang yang pro terhadap reklamasi dan akan mereklamasi pantai atau laut di dekat Kampung Tapak Kerbau, di mana dasar mereka dalam mereklamasi atau dalam menjadikan pantai dan laut sebagai tambak adalah SHM. Memang dulu kita pernah mendapatkan penjelasan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumeneb (BPN) atau Kementerian ATR Kabupaten Sumeneb terkait nama-nama pemilik SHM di atas pantai atau laut di dekat Kampung Tapak Kerbau ini. Tadi kami juga ngecek melalui website Bumi yang dimiliki oleh Kementerian ATR bahwa lokasi yang rencana akan dibangun tambak itu sudah sekira 40 hektar, dan itu statusnya dinyatakan sebagai tanah, dan itu akan kami tolak karena fakta yang ada dan itu sudah berlangsung sejak lama di lokasi tersebut adalah laut atau pantai. Saya tidak tahu ini bagaimana mekanismenya, utamanya terkait penerbitan SHM di atas pantai atau laut. Yang pasti kami dulu juga pernah menyampaikan laporan ke Kepolisian Resort Sumeneb terkait dugaan pengerusakan kawasan lindung, dan proses hukum ini saat ini masih berjalan.
masih berjalan dilakukan pendalaman oleh penyidik yang diberi mandat untuk melakukan penyelidikan. Atas rencana rekan-rekan melalui LBH Forkot ini, saya berharap tidak berlanjut. Sebab apa? Sebab ini adalah pantai atau laut yang harus kita jaga atau harus kami jaga. Karena pantai atau laut yang kami bela untuk tidak dijadikan tambak ini adalah pantai atau laut yang tersisa dari sekian banyak pantai-pantai yang sudah dibangun tambak. Kami nggak tahu itu pemiliknya siapa, yang pasti di sepanjang pantai ini sudah dibangun di tambak, tinggal pantai ini yang tersisa. Dan pantai yang tersisa ini yang menjadi mata pencaharian masyarakat, khususnya dari Kampung Tapak Kerbau. Dari video yang saya buat ini, saya juga berharap kepada Kepolisian Resort Sumeneb dalam merespon surat LBH Forkot ini supaya mencegah atau tidak menindaklanjuti atas apa yang direncanakan oleh LBH Forkot. Kalau ini tetap dilangsungkan, LBH Forkot atau orang-orang yang akan menggarap laut dan pantai menjadi tambak ini berlanjut, maka kita dengan tegas tetap menolak dan akan tetap terus memberikan perlawanan, karena itu selain menjadi mata pencaharian kami, juga sebagai aset yang dikuasai dan dimiliki oleh negara. Itu aset publik yang tidak bisa diprivatisasi dengan dibuatkan SHM atau sertifikat. Jadi penolakan ini tegas dan tetap akan kita lakukan semampu kita melakukan perlawanan terhadap rencana mereka, karena sekali lagi itu adalah ruang hidup masyarakat Kampung Tapak Kerbau dan itu juga aset yang dimiliki oleh negara. Dan negara, karena Kapolres menjadi kepanjangan negara dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, harus menjamin bahwa aset negara tetap sebagai aset negara. Dari pelajaran ini sebetulnya ada peristiwa termutakhir yang sempat ramai di media sosial, yaitu adanya pagar laut di Tangerang. Kalau peristiwa di dekat Kampung Tapak Kerbau ini sebetulnya sudah berlangsung sekira 2 tahun yang lalu. Pemasangan pancong, kemudian upaya mereka dalam membangun tambak itu memasukkan eskavator dan macam-macam. Tapi waktu mereka rencana menggarap tambak, berhasil kita halau, berhasil kita cegah untuk tidak menggarap laut menjadi tambak. Dari sini, karena Presiden baru saat ini adalah Bapak Prabowo, Kementerian ATR juga Bapak Nusron Wahid, yang kami pantau di media juga memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu seperti ini. Saya berharap Pak Presiden Prabowo, Pak Menteri Nusron Wahid, Menteri ATR, itu juga memberikan sikap atas persoalan lingkungan yang ada di Gresik Putih ini, atau persoalan lingkungan yang berada di Gresik Putih, khususnya di dekat Kampung Tapak Kerbau ini. Karena mohon izin Pak, ini pantai yang kita perjuangkan adalah pantai yang tersisa. Pantai-pantai lain sudah banyak dibanguni tambak oleh orang, atau paling enggak tambak-tambak itu sudah memiliki SHM. Dan yang termutakhir yang kita tangkap ini memang laut ini sudah ada SHM-nya. Mohon izin supaya hak kami sebagai warga negara yang juga memiliki hak menikmati pantai dan laut ini tetap dijamin oleh negara. Dan harapan kami, Pak Prabowo, Pak Menteri Nusron Wahid, Menteri ATR, dan semua perangkat negara sampai di tingkat RT RW dapat melindungi kepentingan rakyat ini, karena ini menyangkut hajat hidup
orang banyak, sedangkan mereka itu karena sudah diprivatisasi atau dipersonalisasi, sudah menjadi hak mereka. Itu gantungan harapan kami kepada Presiden, kepada Mas Menteri, dan segala unsur struktur pemerintahan sampai tingkat RT RW. Ini akan kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Atas surat ini, malam ini saya respon tegas bahwa kami tetap akan memberikan penolakan dan kami akan tetap terus melakukan perlawanan supaya laut tetap berfungsi sebagaimana mestinya, supaya laut tidak diprivatisasi menjadi tambak ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.